makanya terus pecah itu. Nah yang dua taruh sini, makanya nah ya ini, tapi itu jangan dipakai kan, itu tafsir Bani Israel. Nah yang laki-laki Nabi Adam satu ditelen nyantol di sini, nah yang dua karena dipetik masih ada gagangnya taruh di sini. Mungkin kalau sekarang NU itu dibully habis. Sekarang kalau seandainya itu NU pasti dibully habis karena berkawan dengan PKI dalam Nasakom. Ya berkawan, kenapa? Karena PKI juga ngomong bangsa lah, urusan agama sudah beres gitu loh. Nah tetapi begitu tahun 65 begitu PKI-nya melawan memberontak pada Indonesia, yang nabrak pertama kali siapa? NU. Jadi kalaupun NU itu kucing pun kalau ngomong bangsa teman. Jadi di situ tahun 65 bukan apa-apa. Kenapa kemudian ada Nasakom? Ya karena semuanya sedang berbicara bangsa, karena waktu itu ancaman bangsa adalah dari radikal-radikal kanan. Sudah akhirnya bangsa selamat lah. Tapi selamatnya bangsa Indonesia jatuh ke tangan Pak Harto, dan Pak Harto mau tidak mau merapikan kondisi bangsa, bikin fusi partai. Nah ketika Pak Harto bikin fusi partai, NU ditaruh di P3, Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. PDI ditaruh di PDI, Golkar punyanya Pak Harto. Nah NU ditaruh di P3 di dalam musuh-musuhnya itu. Nah, akhirnya kemudian sikut-sikutan di dalam, dan NU dianggap sebagai sesuatu yang besar yang harus dilemahkan. Makanya kemudian NU itu waktu itu kiainya cuma dianggap kayak daun salam. Kalau masak sayur asem nggak sedep kalau nggak ada daun salam, begitu mateng daun salamnya dibuang duluan. Makanya saking jengkelnya NU sama Pak Harto waktu itu, sampai di Jombang ada kiai namanya Kiai Bajuri. Hadirin, kalau anda ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau ngaji, mau baca Quran, mau itikaf. Nah, kalau keringin apa? Ngising. Ada itu. Sampai segitunya. Wah, saking jengkelnya sama Pak Harto. Makanya kemudian seolah-olah NU itu mau ngelawan Pak Harto. Tapi Pak Harto nggak bisa disalahkan karena situasinya sangat pelik. Maka memberlakukan asas tunggal Pancasila. Nah, memberlakukan asas tunggal Pancasila ini sebuah dilema yang kalau tidak hati-hati bisa keliru memaknai. Apa? Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Urusan Pak Harto itu kan urusan 5 tahunan. Makanya kemudian waktu itu untungnya sudah ada Gus Dur, tokoh muda. Gus Dur melihat situasi seperti itu, maka Gus Dur mengumpulkan seluruh ulama untuk membicarakan bagaimana apa kebutuhan bangsa. Nah, kebutuhannya adalah Pancasila. Maka Kiai Ahmad Siddiq merumuskan ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Nah akhirnya NU jadi. Pak Harto sendiri udah panik waktu itu mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani, Katolik. Itu yang kemudian jadi kampanye di Ciamis. Benny Murdani naik masjid pakai sepatu kayak gitu. Termasuk waktu itu bikin CSIS. Dalam situasi kayak gitu ternyata NU punya sikap yang antik, bisa membedakan antara kebutuhan bangsa dan negara, dan bisa membedakan antara kebutuhan politik Pak Harto. Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara, maka Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Akan tetapi perlawanan dengan Pak Harto tetap jalan terus dengan tidak kemana-mana, tapi berada di mana. Lu permainan canggih lah. Pak Harto terus rumangsa, waduh kalah saya mainan sama NU. Pancasila sebagai kebutuhan bangsa diterima, tapi ngelawan saya jalan terus. Akhirnya selamat NU lah. Yang dorong agar NU anti asas tunggal Pancasila waktu itu didorong dari belakang gini, numpang NU. Begitu NU terima Pancasila, ibaratnya orang didorong buang badan, yang dorong kejelungup. Siapa? DITI, Jateng DI wilayah 7, panglimanya Dullah Sungkar. Akhirnya begitu kejelungup, dia dibawa lari oleh kelompok politik ke Pakistan. Dia lari bawa muridnya namanya Pak Asyir bawa muridnya namanya Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Lu akhirnya Pak Harto, udah deh, daripada aku pusing ngikuti permainannya NU, bangsanya diterima tapi urusan politiknya jalan terus, maka kemudian Pak Harto nyuruh Pak Tutut untuk ikut Gus Dur. Udah deh, ikuti Gus Dur kemanapun biar tahu buntutnya kemana, tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Maka Pak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur, naik NU. Nah itulah makanya kemudian Pak Tutut kemana-mana memberikan barokah lewat bantuan pondok-pondok pesantren. Lah kenapa? Karena naik kendaraan itu bayar. Jadi kalau sebelum dikalahkan secara politik, memberi uang kepada NU itu suap, riswah, itu haram. Tapi begitu Pak Harto kalah dan Mbak Tutut ikut naik kendaraannya NU, namanya naik kendaraan itu bayar, itu namanya ujroh, dan itu halal.
Wah itu politik kelas tinggi. Nah, akhirnya kemudian Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur. Lah Gus Dur cerita waktu itu ke saya sambil ngantuk-ngantuk cerita lah, karena Mbak Tutut naik bis saya nyopir, Mbak Tutut cuma tidur aja, saya capek. Akhirnya ketika Mbak Tutut ketiduran, saya parkir di tepi halte. Nah saya naikkan penumpang. Nah Mbak Tutut kaget karena yang naik adalah anaknya Bung Karno. Ternyata Bu Mega naik satu bis. Akhirnya di belakang cakar-cakaran berdua. Tak tinggal tidur, kata Gus Dur. Tak tinggal tidur karena saya tidur, maka yang berdua cakar-cakaran. Nah meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 96. Nah karena dua singa anaknya ini sudah capek berkelahi cakar-cakaran, ya yang ngomong singa yang jadi presiden. Lah akhirnya itulah kemudian Gus Dur jadi presiden. Orang tambah kaget lagi, lu kok yang jadi presiden oleh NU apa gitu. NU itu apa kok tambah besar sampai jadi presiden. Dan ketika jadi presiden nggak masuk akal. Kenapa? Nggak bisa jalan, nggak bisa lihat, kok bisa jadi presiden? Ini keajaiban dunia. Dan itu hanya terjadi di NU. Makanya jangan malu jadi orang NU. Ketua pengurus besar kita pernah jadi presiden. Kalau NU dibilang bodoh, mustahil. Bodoh kok bisa jadi presiden? Ketua mereka cuma tim sukses. Jadi nggak usah heran kalau kemudian sekarang Yai Ma'ruf maju, nggak ada masalah. NU dari dulu begitu. Nah ini loh yang kemudian kita ini sering dianggap iki apa tuh NU itu. Dan kalau diolok-olok NU itu seolah-olah malah sengaja. Lihat toh, sholawatan dibilang musyrik, dibilang bid'ah, ditemu bahkan sampai gue gendero ya orang ini stres. NU itu apa? Dilokno bukan tambah ditemu. Kuburan dimusyrikan, sekarang kuburan tambah rame, sarkup tambah banyak. Akik musyrik tambah akian kabeh barang. Nah itu makanya kalau orang tak ngerti NU itu kasihan. Nah sekarang organisasi terbesar NU di dunia ini, organisasi terbesar itu Nahdlatul Ulama. Isinya ya pesek-pesek begini. Nah itu NU. Jadi orang nggak usah, orang kalau nggak ngerti NU kaget. Itu yang ini nyodorkan ini sampai bikin istimewa. Lu nggak laku juga. Malah yang diem-diem aja jadi wakil presiden. Ini apa tuh NU? Ya sebenarnya kalau yang bisa jawab persis ya Kiai Marsudi, wong pelakunya beliau. Ini kan pelaku realnya ya beliau itu. Cuman beliau nggak mau cerita. Nah ini itu NU. Sekarang coba kalian tanya, kan ada organisasi segede ini. Nah inilah NU. Lah kenapa sih? Yang sekti itu apanya sih sebenarnya? Yang sekti itu namanya itu loh. Jadi yang sekti dari NU itu namanya ini memang nggak terlalu keren nama ini. Yo kalah keren loh sama Ansor Tauhid, itu kan keren. Penolong Tauhid, keren namanya. Majelis Tafsir Al-Quran, kan keren. Lu bahkan Muhammadiyah, itu keren loh itu. Bolone Nabi Muhammad, itu kan keren. Keren itu namanya. Front Pembela Islam, keren. Keren namanya. Di sini dulu ada Hizbullah, keren itu nama itu. Jadi memang Nahdlatul Ulama, ini kira keren belas itu. Kenapa? Karena ulama itu kalau di kampung, kalau di Jawa kiai, kalau di sini ajengan. Lah ajengan atau kiai itu kadang yang ngutang rokok barang. Ini mungkin nggak keren. Yang keren kan salafi, keren semua namanya. Saya makanya kalau ada pertemuan dengan orang-orang yang bukan NU itu minder saya. Namanya itu nggak keren sama sekali dulu itu, tapi begitu sekarang ternyata nama paling keren itu Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena nama yang paling jujur itu NU. Yang lain itu pakai digede-gedekan, berdoa pakai nangis-nangis gitulah. Itu kan gitu ibaratnya. Nah, kalau NU itu kan apa adanya, ya wis lah. Kenapa sih namanya Nahdlatul Ulama? Ya karena kita ini cuman muridnya ulama. Kita ini cuman muridnya ulama. Orang Ciamis ini cuman muridnya ulama. Orang Banjar sekarang yang gini nih muridnya ulama. Kenapa? Lu yang bawa Islam itu Rasulullah itu Mekah sana. Rasulullah itu punya muridnya Rasulullah itu namanya siapa? Sahabat itu jelas itu. Sahabat itu murid Rasul, ketemu Rasul itu murid Rasulullah, namanya sahabat. Nah orang yang ketemu sahabat gak ketemu Rasulullah, murid sahabat itu namanya tabi'in. Lah tabi'in itu punya murid namanya tabi'ut, bukan ashabus sahabat, bukan ashabus rasul, bukan, tapi tabi'in, pengikut.
Nah muridnya tabi'in tabi'in. Nah muridnya tabi'in terus kalau dari kepangkatan itu terus kita ini terus namanya apa? Lah ya wis tabi'in ada panjang. Ya maksudnya ya siapa? Mau ini muridnya ulama cuman. Kita kan ketemu siapa? Ketemu pewaris para nabi, ala ulama warasatul anbiya. Jadi ini ketemu cuman pewarisnya ulama aja. Saya misalnya ketemu kiai, beliau ketemu kiai, muridnya kiai di sini, di sini, nanti ketemu itu ternyata muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya misalnya ya diulangi, diajari bapak saya murid-murid dari Langitan, murid-murid dari Tebui Irang, gurunya dari Mbah Hasyim juga. Mbah Hasyim itu juga muridnya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari ini di Jombang sana juga muridnya Mbah Khalil. Lah Mbah Asy'ari ini ya cuma muridnya Mbah Khairon atau Mbah Gareng. Mbah Asy'ari, Mbah Khairon muridnya Mbah Abdul Wahid Solotigo, muridnya Mbah Abdul Halim. Beliau muridnya Mbah Sufyan muridnya Mbah Jabar muridnya Mbah Abdul Rahman Sambul Asem, muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Beliau muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumatil Kubro, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin Cempo, muridnya Syekh Abdul Malik, murid Syekh Alawi Amil Fakih, murid Syekh Ahmad Sokib Mirbat. Itu muridnya Syekh Ali Khalil Qasam, murid Syekh Alwi, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Alwi, murid Syekh Ahmad Al Muhajir, murid Syekh Isa Naqib, murid Syekh Ubaidillah, murid Syekh Muhammad, murid Syekh Ali Muraidi, murid Syekh Ja'far Shadiq, murid Syekh Bakir, murid Syekh Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu, lah kita ini cuma muridnya ulama lah. Penghubung yang panjang ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh, ahli sunnah nabi wis, wal jamaah sahabat, wal jamaah sahabat tabi'in, wal jamaah tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama tabi'ut. Ini sebenarnya makanya ndak usah ngoyo. Lu murid nabi itu di Mekah sana makan 3 jari bisa kok, sama-sama kurma dan roti lah, sampai sini soto ya bisa. Ini wal jamaahnya beda, yang di sana kurbannya unta, sini nggak lahir unta, lahirnya kebo sapi. Makanya kalau maksa kurban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Loh ini loh wal jamaahnya beda. Jadi sederhana saja sebenarnya memahami Islam itu, nggak ribet-ribet itu ndak. Sana jubahan bisa, tanahnya bersih, padang pasir sampai sini. Ayo dijubahi, nggak jadi nanem padi. Ini coro Jawa rasido tandur rasido derep nggak jadi. Ini mau sederhana. Loh makanya corak wal jamaah itu pasti akan beda, pasti berbeda-beda. Wal jamaah beda. Islam di Arab sama. Islam itu rumusnya sama kok. Mahwal iman antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sadaqta, kata malaikat. Mahwal Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sama rumusnya, cuman ketika berjalan ini kan beda. Sampai apa di Mekah waktu itu ada ribut jenggot, ya nggak ribut, nggak ada masalah dengan jenggot. Tapi ketika Islam masuk ke Madinah, ribut masalah jenggot. Kenapa? Karena di Madinah ketemu orang berjenggot yang aneh. Di pasar Madinah itu ada orang jenggotnya 12, ini kiri kanan kumis. Ya Rasul, kami di pasar ketemu dengan orang, apa orangnya itu, aduh ya Rasul, dagangannya bagus tapi kumisnya cuma segini. Oh itu Cina. Makanya utrubul ilma walau bisin. Besoknya lagi ketemu dengan orang penampilannya beda. Ya Rasul, di pasar ada yang aneh deh. Apa? Itu orangnya nggak punya jenggot. Ya apa, orangnya itu kalau jualan culasnya luar biasa. Ini suka bohong, ini suka bohong itu, katanya sudah ada yang nawar padahal belum. Oh yang biasa begitu Yahudi. Kamu kalau pengen lihat Yahudi cirinya gampang, nggak punya jenggot orangnya, rambutnya hitam walaupun tua punya gigi. Oh, kok gitu ya Rasul? Iya, wong itu umatnya Nabi Musa dulu. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Sampai baca tafsir Ibnu Katsir gitu, puak kepalanya pecah, matanya keluar. Tapi karena malaikat ya kembali lagi celing gitu.
tempeleng ya Allah. Loh, kamu jangan macam-macam sama orang itu. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang kok sama dia. Itu namanya Musa. Dulu nanya, ilmumu udah habis apa ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir. Nah, dia gagal nyari dan gagal belajar di sana. Pokoknya kalau ketemu dia yang hati-hati, besok kalau datang yang sopan. Iya ya Allah. Datang, assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Mau tak tempelin lagi? Enggak. Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya kita cabut. Waktunya kita cabut. Expired. Ya tapi besok lagi bilang dong yang baik, coba cabut aja. Enggak, sebenarnya temanku udah bilang rambutmu sih sudah putih, jenggotmu sudah semerawut, gigimu sudah rontok. Oh gitu ya, sudah cabut lah, cabut. Tapi orang Yahudi kan pinter akalnya. Ketika Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya semerawut, dan dia iseng, giginya diperbaiki, jenggotnya dicukur, rambutnya disemir, supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Ini kan cara beragamanya orang Yahudi. Itu loh, belum waktunya. Makanya orang Yahudi itu kalau mati biasanya suka digundul plontos itu, terus dikasih baju yang bagus biar dikira tidur. Makanya ada cerita bagi orang Yahudi, pernah satu ketika malaikat mungkar nakir pangling kaget, ada bayi digundul, apa orang tua digundul dikira bayi. Ya Ridwan dapat bayi mati tapi besar. Oh bukan, itu bukan bayi, itu digundul katanya. Enggak, protapnya kalau gak ada bulunya, gak ada giginya, ini bayi. Enggak, itu digundul. Kok kamu tahu? Aku pengalaman itu Yahudi yang suka begitu. Coba dong buktikan ke saya, gimana cara membuktikan? Oh gampang, saya punya bidadari banyak. Bidadari turun, gak usah pakai baju. Akhirnya bayi palsu itu cuing doang, nanti bilang wow. Ini loh, itu loh, makanya itu dulu dilarang. Makanya tafsir Israiliyat itu dilarang, karena orang Bani Israel itu suka iseng bener kalau nafsirkan ayat itu. Termasuk kenapa laki-laki begini perempuan begitu, itu orang Bani Israel asik itu kalau terjemahkan. Gara-gara buah khuldi buahnya 6, dipetik 3 untuk Nabi Adam, 3 untuk Siti Hawa. Siti Hawa mau makan gak bisa mecah, kulitnya keras, pukul sama Nabi Adam pecah. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah, saking takutnya sembunyikan sini, makanya terus pecah itu. Nah yang 2 taruh sini, makanya itu. Nah ya ini, tapi itu jangan dipakai, kan itu tafsir Bani Israel. Nah yang laki-laki Nabi Adam 1 ditelen nyantol di sini. Nah yang 2 karena dipetik masih ada gagangnya, taruh di sini. Loh, itu di zaman Rasulullah baru ada. Makanya kamu jangan ya, tolong kamu jangan cukur jenggotmu biar gak kayak orang Yahudi. Maka urusan lihyah itu urusan untuk menyelisih orang Yahudi, dari situ asalnya. Nah, jadi ribet kan gara-gara Kiai Said bilang orang jenggotnya panjang goblok. Oh, itu aja yang jadi ribet. Itu gara-gara Kiai Said merespon orang Indonesia yang mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Mereka ini kan lama mengatakan Wali Songo itu nggak ada, melakukan studi Gajah Mada itu Islam, namanya Gajah Mada kan ada itu. Lah saya waktu itu diminta untuk menseminarkan Gajah Mada dengan nama Gajah Mada. Saya tak seminarkan, saya ngomong aja, saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Loh kenapa? Kiai, lah saya ini jengkel aja. Ini yang nulis ini dan orang-orang ini masalah buat saya. Kenapa masalah? Mereka inilah orang yang selalu mengatakan bahwa mendoakan orang mati itu nggak nyampe. Lu ini mendoakan orang mati aja nggak nyampe, malah sekarang mengislamkan orang mati. Gajah Mada sudah mati malah diislamkan, nggak mau ngomong saya pulang saya. Loh kan ya loh, ini orang selalu mengatakan doa orang hidup kepada orang mati itu nggak nyampe. Lu kok malah ngislam nih wong mati gila ya, ngomong kocok kok. Itu untuk mengatakan Wali Songo tidak ada ya, termasuk ada Zainal Abidin, ada Badrus Salam mengatakan Wali Songo itu fiktif, nggak ada. Lah Kiai Said sebagai ketua NU merasa punya tanggung jawab. Wali Songo kalau nggak ada lah NU itu ikut siapa? Penerus Wali Songo. Akhirnya Kiai Said jengkel karena yang olo-olo NU Wali Songo nggak ada itu jenggotnya panjang semua. So, jenggotnya kan panjang-panjang. Ya Allah sama Kiai Said, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka nggak sadar bales Kiai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada itu berjenggot. Nah itu terus digoreng ini loh. Inilah ya orang kalau nggak paham ini. Makanya bagi Kiai NU nggak beribet masalah jenggot itu. Mau jenggot-jenggotan lah, oh nggak ya nggak lah, biasa saja. Nah di pasar Madinah ketemu orang Romawi. Orang Romawi itu senengannya jualan jubah Romawi itu pakai korset sininya, makanya kalau pakai jubah Romawi begini,
terus panjang sisa kainnya ada yang bawakan. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi itu sombong. Maka kemudian sama Rasulullah biar gak sombong, potong isbal. Maka urusan isbal itu urusan sombong. Maka bagi kiai nggak ada masalah. Di sini nggak ada orang sombong karena kainnya panjang, malah yang cingkrang sebagian sombong. Dan ini kan biasa aja. Ini problem budaya waktu sebenarnya. Terus Islam setelah itu jalan, lah pindah ke Persia lah. Di Persia sudah Nabi sudah nggak ke sana. Yang ke sana Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali ini yang kemudian di sana berbisan dengan Raja Rustum. Raja Rustum itu raja Majusi, raja Persia. Nah, raja Persia inilah yang kemudian masuk Islam karena mengambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena raja Majusi masuk Islam, orang Majusi menyembah api lah. Api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Sampai Jawa namanya Menoro, sampai Citangkolo namanya Menara. Itu aja kok ribet semuanya. Di Persia itulah kemudian terjadi peristiwa politik. Peristiwa politik apa? Rebutan kekuasaan setelah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali rebutan kekuasaan, perang di situ. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh. Wah, begitu Sayyidina Husain terbunuh, ya marahlah orang Persia sampai hari ini karena ditempati oleh Sayyidina Husain dibunuh. Makanya orang Iran itu begitu kiblatnya ke Sayyidina Ali. Ya karena apa? Sayyidina Ali ini berhubungan keluarga dengan Raja Rustum, tadi hubungannya kekeluargaan. Makanya di Iran cari nama Yazid itu nggak ketemu. Nah, yang bunuh Sayyidina Husain itu Yazid bin Mu'awiyah. Iya, cari di sana nama Yazid nggak ketemu. Makanya kalau ada orang waspada Syiah, di sini nggak ada sejarahnya hubungannya dengan Syiah. Makanya NU biasa aja, nggak kok terus Syiah. Oh, enggak, oke, NU paham Syiah itu hanya miliknya orang Iran. Sini nggak bisa. Sana nama Yazid nggak ketemu, di sini Pak Ali namanya anaknya ya Yazid, biasa aja. Nama Muawiyah biasa. Saya pernah dibilang hati-hati, waspada, ada lagu Syiah Umi yang dinyanyikan Sulis dan Haddad Alwi. Umi kok lagu Syiah, kenapa? Itu Syiah. Alah, di Indonesia yang lebih serem dari itu banyak. Indonesia punya lagu yang lebih serem dari lagu Umi, apa? Indung-indung. Indung-indung itu emang gak serem lagunya. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, tidak sembahyang, tidak puasa itu ya? Kok nggak pakai nama Tulkiem? Lah dibales juga akhirnya. Fatime jande kaye. Kenapa pakai nama Fatimah? Wah, Indonesia itu biasa kayak gitu. Makanya orang kalau memahami sirah ahli sunnah wal jamaah nggak kaget. Lah akhirnya Sayyid Ali Zainal Abidin ini menghadapi situasi sulit. Akhirnya daripada di sana ribut, keluar dari tanah Arab, keluar punya anak namanya Sayyid Bakir. Lah begitu Sayyid Bakir keluar, situasinya tambah sulit, punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Makanya Sayyid Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengen ke sini. Loh, Sayyid Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengennya hidup di luar sana. Ya mungkin pengennya ke sini, buktinya keturunannya ke sini semua. Sampai nggak tahu curhatnya Sayyid Ja'far Shadiq itu. Curhat sama kakeknya. Langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Loh, itu kan curhatnya Sayyid Ja'far Shadiq. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, biarlah orang ribut, orang zalim ribut sesama orang zalim. Wa akhrijna min bain, aku pengen keluar dari mereka. Aku pengen keluar. Loh, jadi yang pengen keluar itu Sayyid Ja'far Shadiq. Keluar dari sana, membawa Islam menjauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh dan selalu mengatakan hati-hati nak, hati-hati, kita jangan lupakan sejarah nenek moyang kita. Nggak dilupakan. Lah punya anak namanya Sayyid Muhammad menjauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh, punya anak Sayyid Isa, menjauh, punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menjauh, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, menjauh, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, menjauh, punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, sampai di Mongol putranya namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Makanya Sayyid Ahmad Jalaluddin bisa merukunkan kerajaan Annam sama kerajaan Campa ketika perang masalah
agama. Nah, Sayyid Ahmad Jalaluddin punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk tanah Jawa di Nusantara. Nah, ini Dahono Coroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Tangan ndak usah malu-malu.